Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan selamat datang kembali ya di channel catatan Mas Ruslan. Oke teman-teman, pada siang hari ini saya ingin memberikan informasi tentang kandungan gizi, manfaat dan khasiatnya dari buah nangka yang masak di pohon. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, bahwa nangka yang masak di pohon itu memiliki kandungan gizi yang sangat banyak sekali dan sangat cukup tinggi sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita, sebagai salah satu penopang dan penyuplai nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke teman-teman, tiap 100 gram pada buah nangka yang masak di pohon ini mengandung zat abu sebanyak 2,7 gram, kemudian mengandung air sebanyak 70,0 gram, kemudian besi 0,9 mg, kemudian beta karotin ya sebanyak 149 mikrogram, kemudian mengandung energi sebanyak 106 kalori, kemudian mengandung fosfor 19 mg, kalium 407,06 teman-teman miligram, dan kalsium sebanyak 20 mg, kemudian karbohidrat sebanyak 27,6 gram, karotin total 330 mikrogram, kemudian mengandung lemak sebanyak 0,3 gram, natrium sebanyak 2 mg, kemudian niacin 1,0 mg, kemudian protein 1,2 gram, dan riboflavin atau vitamin B2 sebanyak 0,10 mg, kemudian mengandung seng 1,4 mg, kemudian serat sebanyak 3,7 gram, kemudian tembaga 246,58 mg, kemudian tiamin ya atau vitamin B1 sebanyak 0,07 mg, dan vitamin C sebanyak 7 mg. Kemudian manfaat daripada buah nangka yang masak di pohon ini, yang pertama dalam sistem peredaran darah teman-teman. Jadi dalam sistem peredaran darah mampu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam darah, dan mampu menjaga kestabilan gula darah juga, dan mampu mencegah risiko penyakit gagal jantung teman-teman. Juga melancarkan sistem kesehatan kardiovaskular atau kesehatan reproduksi organ tubuh kita, dan juga dapat mencegah yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian sistem kesehatan kulit, rambut, kuku atau sistem integumen teman-teman, memperkuat kesehatan kulit, mencerahkan kulit, meremajakan kulit, kemudian mencegah penuaan dini, kemudian berperan penting dalam produksi kolagen dan elastin teman-teman, dan juga dapat menurunkan risiko terjadinya kerontokan rambut dan meminimalkan munculnya jerawat, dan juga mengobati beberapa masalah kulit seperti infeksi kulit, luka, bisul, dan lain-lain teman-teman. Dalam sistem kesehatan saraf dan otak, mampu menopang fungsi kognitif atau kemampuan berpikir teman-teman, dan menjamin fungsi otak, membantu tetap fokus dalam kita berkonsentrasi melakukan suatu aktivitas atau mobilitas. Kemudian memberikan manfaat neurologis dan menopang perkembangan otak juga teman-teman. Kemudian dalam sistem kesehatan tulang juga dapat memerangi yang namanya osteoporosis atau keropos tulang, menunjang pertumbuhan tulang, meningkatkan juga kesehatan tulang teman-teman. Dan untuk sistem ekskresi dan urinaria mampu meminimalkan terbentuknya batu ginjal teman-teman. Kemudian dalam kelenjar hormon dan enzim sebagai katalisator atau zat enzim teman-teman, dan juga berperan dalam produksi hormon. Kemudian dalam kesehatan mulut dan gigi mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan gigi, dan juga menunjang dan meningkatkan pertumbuhan gigi juga teman-teman, khususnya bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dan mampu yang namanya menjaga sistem kekebalan tubuh kita, menjaga dan meningkatkan sistem imun, dan juga bertindak sebagai antioksidan, menangkal berbagai radikal bebas yang bisa menimbulkan kerusakan oksidasi dalam tubuh,
dan juga dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, teman-teman. Dalam sistem otot membantu pembentukan massa otot, mengurangi risiko terjadinya kram otot. Kemudian dalam sistem pencernaan menurunkan risiko kanker, terutama kanker usus besar, mendukung kesehatan pencernaan. Kemudian dalam sistem pernafasan meminimalkan terjadinya asma. Dan dalam sistem indera meningkatkan dan menjaga sensitivitas kita, sensitivitas terhadap bau dan ketajaman indera perasa. Kemudian manfaat secara umumnya yaitu mampu mencegah terjadinya dehidrasi, meminimalkan terjadinya kanker, membantu menurunkan berat badan, menyembuhkan penyakit diabetes, kemudian membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, teman-teman. Kemudian mampu membantu sistem metabolisme, membantu penyerapan nutrisi, mencegah dan mengobati defisiensi tembaga, juga membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula, kemudian sebagai sumber energi, dan juga membantu dan mempercepat proses penyembuhan luka, teman-teman. Nah, itu adalah manfaat daripada buah nangka yang masuk di pohon, teman-teman. Dan kemudian berdasarkan nutrisinya itu sistem peredaran darah ya, teman-teman, menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam darah. Itu adalah manfaat daripada cukup tingginya serat. Kemudian menjaga kestabilan gula darah, mencegah risiko penyakit gagal jantung, melancarkan sistem kardiovaskular atau kesehatan organ reproduksi kita, mencegah hipertensi. Itu adalah manfaat daripada tingginya serat, seng, kalium, tembaga. Nah, itulah teman-teman. Dan kemudian dalam sistem kesehatan kulit, memperkuat kesehatan kulit, mencerahkan kulit, meremajakan kulit, mencegah penuaan dini. Itu adalah manfaat daripada tingginya tembaga, seng dan beta karotin. Kemudian berperan penting dalam produksi kolagen dan elastin dalam manfaat daripada tingginya tembaga, dan menurunkan risiko terjadinya kerontokan rambut, meminimalkan munculnya jerawat, mengobati beberapa masalah kulit seperti infeksi kulit, luka, bisul. Itu adalah manfaat daripada tingginya tembaga dan seng, teman-teman. Kemudian dalam sistem syaraf menopang fungsi kemampuan berpikir dan juga menjamin fungsi otak, kemudian membantu tetap fokus kemampuan kita dalam berkonsentrasi melakukan suatu pekerjaan. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga dan seng, dan juga memberikan manfaat neurologis dan juga menopang yang namanya perkembangan otak. Itu adalah manfaat daripada tingginya kalium dan tembaga, teman-teman. Dan juga dalam sistem tulang memerangi osteoporosis, menunjang pertumbuhan tulang dan meningkatkan kesehatan tulang. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga, seng dan kalium, teman-teman. Nah, kemudian dalam sistem ekskresi dan urinaria meminimalkan terbentuknya batu ginjal adalah manfaat daripada tinggi kandungan kalium dan air, teman-teman. Dan sebagai katalisator ratusan enzim berperan dalam produksi hormon. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan seng. Kemudian dalam kesehatan mulut dan gigi, menjaga dan meningkatkan kesehatan gigi, kemudian menunjang dan meningkatkan pertumbuhan gigi adalah manfaat daripada tingginya tembaga, teman-teman. Kemudian dalam sistem kekebalan tubuh, menjaga dan meningkatkan sistem imun, bertindak sebagai antioksidan, terus lagi menangkal radikal berbagai radikal bebas, dan khusus melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga, seng, beta karotin, teman-teman. Dan kemudian dalam sistem otot ya, membantu pembentukan massa otot, mengurangi risiko terjadinya kram otot. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan seng dan kalium, teman-teman. Dan dalam sistem pencernaan menurunkan risiko terjadinya kanker, mendukung kesehatan pencernaan. Adalah manfaat daripada tingginya kandungan serat, tembaga dan seng, teman-teman. Kemudian dalam sistem pernafasan meminimalkan terjadinya asma adalah manfaat daripada tingginya beta karotin. Dan juga dalam sistem indera meningkatkan dan menjaga sensitivitas terhadap bau dan ketajaman indera perasa. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan seng. Dan juga baik untuk penglihatan adalah manfaat daripada tingginya beta karotin.
sebagai sumber senyawa larut air yang nantinya akan diproses menjadi vitamin A melalui proses alami di dalam tubuh kita ya teman. Nah itulah. Kemudian manfaat yang lain, mencegah terjadinya dehidrasi, meminimalkan terjadinya kanker, membantu menurunkan berat badan, menyembuhkan penyakit diabetes, membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Adalah manfaat daripada tingginya kalium, beta karotin, serat dan tembaga teman-teman. Nah itu. Kemudian membantu sistem metabolisme, membantu penyerapan nutrisi, mencegah dan mengobati defisiensi tembaga, kemudian membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula, kemudian sebagai sumber energi dan membantu percepatan proses penyembuhan luka. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan seng, tembaga, dan karbohidrat teman-teman. Nah untuk yang karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Kemudian yang sistem metabolisme, penyerapan nutrisi, mempercepat penyembuhan luka adalah manfaat daripada tingginya kandungan seng. Mencegah dan mengobati defisiensi tembaga adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga. Nah itulah teman-teman khasiat dan manfaat daripada buah nangka yang masak di pohon. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika saya pas membuka YouTube pasti saya balas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi tentang kandungan-kandungan gizi dan manfaat-manfaat daripada makanan ataupun sumber makanan yang memiliki gizi yang cukup tinggi, harganya murah dan mudah didapat. Oke teman-teman, sekian dari saya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari catatan Mas Surya.